Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi analisa data, dan kali ini kita akan mulai membaca data yang akan sering digunakan ketika kita melakukan penelitian atau pengolahan data atmosfer, ya. Tidak hanya data atmosfer, tapi data kebumian secara umum. Dan kali ini kita akan melihat cara sederhana untuk membaca data topografi, ya. Sebetulnya banyak sekali cara untuk memplot data topografi, terutama menggunakan software-software yang di dalamnya terkadang sudah ada data topografi. Jadi kita tidak perlu lagi mendownload sendiri dan membaca sendiri. Jadi kita tinggal mengikuti tutorial atau manual daripada software sehingga kita sudah bisa mendapatkan gambar yang kita inginkan. Di antara software yang mungkin bisa digunakan, misalnya kita bisa menggunakan ArcGIS, ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan software open source yang ada, seperti misalnya bisa juga menggunakan NCL dan lain sebagainya. Namun sesuai dengan yang disampaikan di awal perkuliahan ini, bahwa kali ini kita mencoba untuk menggunakan MATLAB untuk melakukan pengolahan data. Oke. Sesungguhnya di dalam MATLAB sendiri sudah ada data topografi, ya. Topografi atau data topografi secara definisi adalah data yang memperlihatkan keadaan bentuk penyebaran, ya, muka bumi, ya, roman muka bumi dan dimensinya, di mana biasanya sebuah peta topografi terdiri dari 2 atau lebih peta yang tergabung, ya, untuk membentuk keseluruhan peta. Di antaranya paling tidak, ya, yang paling sederhana yaitu garis pantai dan elevasi. Yang paling sederhana. Jadi peta topografi itu setidaknya garis pantai dan elevasi, ya. Kalau ingin lebih lengkap, tentu bisa ditambah dengan informasi-informasi yang lain, ya, termasuk misalnya peta peta batas-batas wilayah dan lain sebagainya. Kali ini kita akan melihat secara sederhana, yaitu kita akan coba memplot elevasi dan garis pantai, karena ini yang paling umum digunakan untuk riset-riset kebumian. Di dalam MATLAB sendiri sungguhnya sudah ada data elevasi, ya, dan garis pantai, yaitu data topo.mat, ya, di mana data ini berasal dari National Geophysical Data Center NOAA. Untuk membaca data ini cukup sederhana. Di sini ada contohnya, ya. Kita tinggal load, ya, load saja, karena itu topo.mat, ya, tinggal di load, maka nanti akan keluar datanya. Kemudian kita plot menggunakan kontur, ya, dengan cara seperti ini, di mana X, Y-nya, X-nya adalah longitude, kemudian Y-nya adalah latitude, kemudian toponya adalah elevasi. Maka kita akan mendapatkan plot daripada data topografi. Kita coba tes, enter. Seperti ini, ya. Jadi sederhana sekali caranya. Di sini ada beberapa settingan, misalnya seperti axis is equal, ya. Jadi kita men-set
satuan daripada aksisnya, ukurannya sama, kemudian display di bounding box, jadi boxnya kita tampilkan. Ini bisa kita off kan ya kalau mau. Kemudian seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, untuk gambarnya kita bisa melakukan penyetingan banyak ya. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kan gambarnya baru seperti ini. Nah, sekarang kita mungkin ingin gambarnya lebih manis ya. Jadi box tadi sudah kita on, lalu tick dir-nya out. Sekarang kan tick dir-nya ini ya. Dir-nya tick-ticknya kan ke dalam nih. Kemudian X minor tick-nya on, kemudian grid-nya kita off. Lalu kita ingin mengatur, sekarang jaraknya kan 0,50, kita ingin misalnya 6,30 ya. Warna, mungkin kita ingin buat gray, kemudian line width-nya, tebal garis bingkai ini mungkin kita ingin naikkan. Kalau default-nya dia adalah 0,5. Jadi kalau kita running ini, jadi lebih cantik lagi gambarnya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan plotting yang lain ya, seperti kita bisa menggunakan color map ya, color map seperti ini. Ini bisa kita tes. Oke, ada warning ya, warning, nah error, hanya warning saja. Nah, seperti ini misalnya ya. Dan cara-cara yang lain untuk membuat plot daripada topografi menggunakan data yang ada di MATLAB. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, sebetulnya kalau riset kita misalnya global atau dunia ya, misalnya, maka kita sudah cukup nih dengan data topografi ini. Ya. Dengan data topografi ini dengan resolusi seperti ini. Jadi resolusinya karena global ya tentu resolusinya rendah. Tapi kalau riset kita memang global, maka resolusi serendah ini kan sudah bisa kelihatan nih. Ya, sudah kelihatan mana Sumatera, mana Kalimantan. Tapi kalau riset kita misalnya skala kawasan yang kita teliti misalnya Sumatera Barat doang, ya. Lalu kita menggunakan garis pantai dan topografi daripada data yang ada di dalam MATLAB sendiri, maka tidak akan memadai ya. Karena resolusinya yang rendah, maka banyak daerah-daerah misalnya pulau-pulau yang kecil-kecil itu tidak kelihatan. Nah, misalnya di sini gitu ya, misalnya Mentawai kan tidak kelihatan nih, ya pulau-pulau yang kecil tidak kelihatan karena resolusinya memang rendah. Maka oleh karena itu ada kalanya kita memerlukan data sendiri ya untuk daerah penelitian kita. Maka kita bisa melakukan kita memplot sendiri data topografi, kita cari sendiri datanya, kita plot sendiri. Tidak hanya topografi, tidak hanya elevasi, tetapi juga data garis pantai. Pertama untuk data garis pantai. Garis pantai bisa di-download dari mana saja, ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi Geodas, ya. Ini download di sini aplikasinya dengan menggunakan aplikasi Geodas, ya. Jadi di-download, ya. Silakan di-download aplikasi Geodas ini. Kemudian di-install ya, install. Setelah itu untuk menggunakan aplikasi Geodas kita memerlukan data garis pantai. Nah, data garis pantainya bisa di-download di sini, ya. Oke. Nah, ini ya. Bisa di-download di sini. Data
garis pantainya. Oke, nanti di unzip ya, lalu dimasukkan ke software Geodas-nya. Setelah diinstal, maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi Geodas-nya. Nanti pilih di aplikasi Geodas-nya, pilih Coastline Extractor ya, Coastline Extractor, kemudian pilih menu File dan Plot ya, menu File dan Plot, Accept gitu ya. Nah, lalu nanti di sini baru kita atur batas-batas latitude kita. Jadi kalau misalnya kita ingin memplot kawasan Sumatera Barat, misalnya ya ambil latitude dan longitude batas wilayah Sumatera Barat. Ya, kemudian pilih OK dan pilih ya terserah ya. Salah satunya bisa pilih Hershey World Coastline dan pilih resolusi yang kita inginkan. Ya. Ya, kalau kita ingin resolusinya resolusinya tinggi, maka pilih resolusi yang tinggi. Ini kita bisa memilih resolusi. Kemudian setelah itu atur format ya. Atur format koordinat garis pantai yang kita inginkan, misalnya 0 sampai 360 atau 180 sampai 180 ya. Itu bisa kita pilih. Ya. Jadi 0 sampai 360 atau 180 sampai 180 sampai minus ya 180. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di situ kita bisa pilih save, kemudian terakhir save dan pilih MATLAB format ya. Jadi ketika kita akan save nanti ada pilihan itu. Ya, ada pilihan MATLAB format karena kita akan plot di MATLAB ya. Maka bisa dipilih MATLAB format. Oke ya, dari sini kita sudah selesai mendapatkan data garis pantai. Lalu untuk data elevasi sebetulnya banyak sekali sumber yang bisa kita gunakan, misalnya data SRTM, kemudian ASTER, Global Digital Elevation Model, dan lain sebagainya. Nah, jadi data SRTM misalnya, atau Shuttle Radar Topography Mission, SRTM adalah pesawat ulang-alik yang bertujuan untuk mendapatkan data penginderaan jauh permukaan bumi dalam bentuk elevasi digital. Ya, data ini selanjutnya kita kenal dengan DEM. Ini sering kita ya mengenal data dengan istilah DEM yang mempunyai resolusi spasial sebesar 90 meter. Jadi ini cukup baik ya, resolusi spasialnya 90 meter. Jadi kalau kita misalnya meneliti Mentawai misalnya, kan pulaunya kecil-kecil, maka dengan menggunakan data topografi ini masih kelihatan nih. Kemudian pada akhir 2019 pemerintah Amerika merilis resolusi tertinggi DEM SRTM kepada publik. Model elevasi digital global 1 arc second ya, 1 busur detik ya, memiliki resolusi spasial sekitar 30 detik. Kemudian data ini mencakup sebagian besar dunia dengan akurasi ketinggian vertikal absolut itu kurang dari 16 meter. Jadi datanya cukup baik. Data dapat didownload dari berbagai sumber ya. Dalam kali ini, dalam pelajaran ini, kami mendownload datanya dari sini, ya. Di banyak sumbernya, ya. Kita mendownload datanya dari sini, SRTM 15 Plus, ya. Dari sini. Maka caranya sederhana aja. Caranya masuk ke ini ya. Maka tinggal kita atur. Ini seluruh dunia ada kelihatan nih di sini. Kita tinggal atur latitude kita berapa, kemudian bujur kita, lintang kita berapa, bujur kita berapa, ya. Jadi misalnya Indonesia misalnya, Indonesia min 10 ya, selatan ya. Kemudian positif 10 misalnya. Lalu Indonesia itu dari misalnya 80 sampai 106
misalnya ya. Misalnya kalau kita di sini bisa diplot juga sebetulnya. Kalau kita ini ragu ya, nanti untuk membandingkan hasil plotting kita dengan hasil plotting kita di MATLAB dengan hasil sesungguhnya kira-kira betul atau tidak, misalnya gitu ya. Maka kita bisa plot juga di sini dan lihat hasil kita sama enggak. Nah, ini contohnya. Oke ya. Kan kelihatan nih hasilnya. Lalu di sini kita bisa mendownload datanya. Silakan dipilih tipe yang mungkin paling familiar, yang paling mudah kita baca. Bisa CSV mirip Excel ya. Common seperti variabel ya, CSV. Kemudian bisa juga misalnya NetCDF, kalau kita biasa dengan NetCDF bisa juga NetCDF atau MAT ya, ini MAT udah MATLAB punya format dan seterusnya. Jadi kita bisa milih, silakan dipilih ya format yang kita inginkan. Misalnya CSV. Oke. Lalu tinggal diklik download. Nanti kita akan bisa mendapatkan datanya dalam format yang kita pilih. Namun mohon berhati-hati juga ya. Berhati-hati maksudnya kalau kita misalnya kalau kita yakin akan memerlukan data elevasi se-Sumatera, ya silakan di-download se-Indonesia, ya silakan download se-Indonesia. Tapi kalau kira-kiranya kita tidak butuhnya banyak, misalnya Jawa doang, ya Jawa aja ambil ya, karena ukurannya akan besar nanti ketika membaca data gitu ya. Oke, setelah kita download, maka kita akan punya datanya dan kita bisa membaca data tersebut. Oke, ini contohnya. Kita baca datanya. Awal program kita clear all, close all ya, biasa kan kita di awal-awal kita meng-clear semua, meng-close semua, lalu kita read data kita. Tadi data kita adalah CSV ya. Di dalam MATLAB sudah ada fungsi untuk membaca data CSV ya, yaitu CSV read ya, CSV read. Kemudian di sini ada 2,0 ya, 2,0 berarti membaca matrik mulai dari baris kedua ya, baris kedua. Kemungkinan kemungkinan datanya ada header mungkin. Oh iya nih ya, ada keterangan. Jadi data kita ada headernya kita tidak perlu, maka kita abaikan, maka kita mulai membaca di bawah header ya, 2,0. Kemudian data ini kalau kita ingin membuat sebuah kontur, mau tidak mau datanya kan harus kita grid dahulu ya. Datanya kalau kita perhatikan, mungkin di sini ada contoh rasanya. Ini ya, ini contohnya datanya. Oke, ini tadi ya. Jadi kita 2,0 berarti kita mengabaikan dua baris yang pertama, kita mulai bacanya di sini. Di sini data kita masih belum berbentuk grid, maka kita yang harus membuat gridnya. Ini kan baru latitude, longitude, lalu ketinggian, ya, latitude, longitude, ketinggian. Maka kita perlu menggrid data kita. Kita grid data kita sesuai dengan resolusi yang kita inginkan. Ya mungkin tadi kan data yang di daerah ini download mungkin begini, ya. Ya silakan kita atur resolusi yang kita inginkan berapa, ya. Jadi kita grid data tadi misalnya kalau dia Indonesia mungkin 80, 160, min 10 kan datanya. Tapi datanya kan tadi baru
latitude, longitude, lalu data, ya, lat, lon, data. Nah, maka kita perlu menggrid data kita. Jadi caranya sederhana aja, ya. Kalau kita menggunakan looping, ya. Kalau Anda sudah jago nanti menggunakan operasi vektor, maka bisa menghindari looping. Ya, kalau kita menggunakan looping, jadi mungkin ini ya. Jadi dari data ini kita kelompokkan. Jadi dari 10 tergantung resolusinya nanti Anda tetapkan. Mungkin resolusinya 0,2. Ya, berarti kan 10 sampai berapa itu? 9,8. Ya. Di Anda grup ya, Anda grup. Anda grid ya. Kemudian setelah di grid latitudenya, longitudenya juga mungkin ini 80, 80,2. Apa ya? Ya 80,2. Berarti di sini kan ini 80,2 misalnya. 80,2. Nah, jadi semua data yang ada dalam interval ini Anda bisa terserah ya, ingin dirata-ratakan atau dihitung nilai maksimalnya. Kan kita ingin mengambil elevasi, bisa Anda ratakan sehingga dalam satu ini dapat kita satu nilai, itu maksudnya ya. Kemudian atau mau diambil nilai tertinggi bisa juga ya. Jadi contohnya kalau kita lihat yang program sederhana ini grid LF min ini ya. Ini fungsinya ada di bawah, dimasukkan di bawah. Nah, ini ya. Contohnya jadi dilakukan pengulangan. Nah, ini ya. Jadi ini interval ini tinggi sekali nih resolusinya 0,05 ya resolusinya 0,05. Kemudian kita lihat ini diambil nilai tertinggi ya, diambil nilai tertinggi max ya. Jadi nilai tertinggi di dalam satu grid itu yang dijadikan perwakilan elevasi untuk grid itu ya. Oke. Kemudian ini contoh hasil plottingnya. Bisa juga diambil data topografi yang lain. Di sini ada beberapa sumber lagi ya, data yang bisa kita ambil. Mungkin kita coba merunning satu program yang ini ya. Mudah-mudahan tidak besar ukurannya. Oke, ini cukup besar. Kita coba lihat yang kecil ukurannya. Oke, ini mungkin yang data Krakatau. Oke. Oke, lagi running. Oke ya, jadi ini kawasan Krakatau ya, kita upload kawasan Krakatau. Kita ambil datanya dari min 5,5 sampai min 6,5, 105, 106. Ini semua elevasi ya kita cantumkan. Kalau kita hanya ingin mengambil yang daratan saja, maka yang negatif itu tidak usah. Jadi yang di bawah garis pantai negatif ya. Ini bisa kita ganti dengan none.
Ya, seperti kalau kita lihat di sini, kita lihat di ini ya. Jadi yang kecil dari 0 kita ganti semua. Kita ganti dengan none ya. Yang kecil dari 0 kita ganti dengan none, not number, sehingga dia ketika diplot nanti hasilnya seperti ini. Ya, putih. Nah, jadi ini untuk kawasan Krakatau ya. Kawasan Krakatau. Nah, tentu sekali lagi Anda bisa memplot dengan menggunakan software apa saja. Ini kebetulan kita belajar menggunakan MATLAB. Demikian barangkali untuk tutorialnya. Nanti akan ada latihan, bisa dilihat pada Island dan dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada forum diskusi atau pada grup WA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.